laporan. Untuk di wilayah Kuningan sendiri itu biasa sama saya. Nah, barangkali di rumahnya ada ular atau binatang buas lainnya, bisa langsung hubungi saya. CP-nya ada di bawah sini. Ya. Dede Juliansyah. Bisa. Berarti ini Kang Dede Juli ini dia dari Kuningan. Jadi kalau sekalinya ada accident bahasa Inggrisnya itu ya. Accident apa itu namanya? Accident. Di dalam perbinatangan seperti oray-orayan ya, meskipun bukan oray mainan ya seperti itu. Jadi tindakannya langsung dia. Ada misalkan di kontak, Kak Dede Juli ada ular di dalam rumah nih. Ada di dalam saku kadang. Ada di dalam saku, ya saku rata juga bisa. Itu ular berbisa tapi tak berpatuk mungkin ya seperti itu ya. Tidak matok, dia cari lubang. Tapi dia ketika udah masuk lubang, dia bisa keluar bisanya. Keluar bisanya ya seperti itu. Ya, ini jangan didengar ya, soalnya yang 18 tahun kegigir ini. Bukan kegigir, ini obrolan 18 tahun yang geyeng. Sama keteok seperti itu ya. Kalau kelanduh ke bawah antarnya. Kalau ketombok ke luhur. Iya, ketombok ke luhur. Jadi misalkan kita nih bertemu dengan ular, tetap tenang dan positive thinking seperti itu. Positive thinking. Iya, positive thinking ya. Itu kan ada tetap tenang, positive thinking seperti itu. Thinking. Bukan thinking. Saya orang Sunda bang, seperti itu bang. Tadi katanya bukan orang Sunda. Oh tadi. Iya. Oh berarti saya pindah inisial gitu bang. Soalnya per jam saya harus berganti-ganti bahasa dan kenegaraan seperti itu. Iya udah sama. Saya baru paham. Jadi buat Anda yang bertemu dengan ular, tetap tenang dan positive thinking. Dan jangan sampai ada pergerakan. Kalau sekiranya ular itu bergerak kepada kita, Anda tetap tenang saja dulu. Kalau bisa pas ularnya mendekati kita, bilang dengan siapa ya ularnya ya, gitu. Kan, bisa Anda berkenalan langsung berinteraksi di situ. Ya. Oh berarti kalau misalkan ada ular mendekatin kita, kita baru tanya balik kemana? Ya. Mau ke siapa? Gitu. Tujuannya mau apa? Kalau nggak bisa ditanyakan seperti kamu jomblo atau enggak, itu bisa jadi seperti itu ya. Nah kalau mau nanya, kalau kita mau mengetahui jantan apa betina, itu gimana Kak? Ya kalau jantan sama betina, ya kan saya bukan pawang ular bang. Oh kebalik berarti ya? Salah. Aduh. Salah. Biasanya kalau untuk melihat jantan apa betina, kita lihat aja. Kalau dia ke kamar mandi pakai anduk di atas, berarti dia betina. Oh, dia betina. Ya. Kalau pakai anduknya di bawah, berarti dia jantan. Iya. Seperti itulah kalau sekiranya kita lagi ngacamplung bersama saya dan Kang Dede dari Samurai itu, nggak ada yang beres. Muka aja udah nggak beres nih, nggak mandi, nggak apa ini kan. Langsung take on kamera kan seperti itu. Anjing banget. Kita mencari bakat ya, bakat tingku butuh. Jadi kalau sekiranya kita sudah menghadapi ular itu berarti langsung kita tegap. Kalau sekiranya memang itu ular itu berbahaya, tegap atau calling langsung Kang Dede langsung muncul itu. Apa Kang Dede mandi dulu, shopping dulu apa gimana kalau sekiranya ada ular itu? Biasanya kalau ada ular seperti itu, biasanya saya makan dulu bentar lah, isi dulu perut. Ya biar nggak masuk angin mungkin ya. Ya biar nggak masuk angin. Udah makan paling lelendehan dulu lah, kenap. Ya lelendehan sampai ting kojor gitu ya, mati sendiri. Datang. Ketika ada ular, ada laporan ular, saya langsung meluncur datang. Nggak harus nanti, saya langsung berangkat, langsung ke tujuan. Asalkan ketika orang yang di rumahnya ada ular, harus selalu pantau terus posisi ular itu ada di mana, larinya kemana, jangan sampai ditinggal. Karena ketika ditinggal, nggak akan tahu posisi ular itu lari kemana, karena ular nggak ada jejak. Seperti kucing atau hewan lainnya, ular itu nggak ninggalin jejak dan tidak bersuara. Nah begitu pemirsa, kalau sekiranya Anda bertemu dengan ular di rumah,
Jangan sampai Anda meninggalkan ular itu di dalam, misalkan ular itu di dalam rumah nih. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan ular itu. Kalau bisa dibuka pintunya. Soalnya kalau ular itu di dalam, dia kunci sendiri entarnya. Seperti itu. Jadi dia bisa menjadi kepemilikan rumah hak sendiri, hak ular itu sendiri begitu. Berarti hak apa berarti namanya itu? Ya, hak asasi ular itu seperti itu. Ya, minum dulu lah yang tiis-tiis dari Enjo Ngopi Cafe. lah, ngopi. Ya. Seret, tapi ngobrol seret ya. Jadi itulah obrolan saya dengan Kang Dede yang selaku Kang Dede berarti bisa dikatakan menjadi petugas atau Relawan. Relawan. Saya lebih kepada relawan. Kalau petugas mungkin saya kerjanya di instansi. instansi ya. Bisa juga ya, mie instan juga bisa kan itu. Ya. Instansi atau mie instan juga bisa kan petugas itu. Dia relawan berarti rela berperawat. Relawan. Oh, rela ngelawan berarti. Jadi dia rela melawan ular itu kan. Meskipun ular itu dia secara dilindungi lah, diraih atau di bagaimana lah. Dia punya ular itu, misalkan ada ular itu dia dibawa dulu sama dia, terus ke mana biasanya? Bawa ke rumah dulu, Ke rumah di karantina. di karantina dulu. Setelah di karantina Dilepas liarkan. kalau dilepas liarkan, tergantung jenis ular tersebut apa gimana? Ketika karantina itu ular yang saya tangkap itu entah itu di pemukiman atau di mana saya tangkap, saya karantina di rumah sekitar 1 sampai 2 bulan karantina. Dia udah nggak stres, lalu kita lepas liarkan lagi di alamnya. Dan untuk pelepasannya sendiri itu kita nggak sembarangan. Satu, kita harus ngelepasin jauh dari pemukiman lagi. Terus ketika untuk tempat pelepasannya sendiri, habitatnya itu harus ada makanannya terpenuhi nggak untuk ular tersebut. Contohnya misalkan ular sanca, saya lepas di leuweung, saya harus tahu kondisi medannya, terus pakannya di sana terpenuhi atau tidak. Ketika sudah terpenuhi, saya dilepas di situ. Iya. Berarti si ular itu yang bagus itu berarti harus dekat dengan Alfamart ya, biar pakannya terpenuhi seperti itu. Alfamart, minimarket terdekat lah seperti itu. kan kalau malam paling susah nyari nasi padang. Oh iya. Memang ular itu nggak suka nasi padang, biasanya nasi bungkus. Karena kepalanya kepada bungkus dia. Biar tidak ngegel seperti itu kan, Biar nggak muncrat. oh ya biar nggak muncrat ya, Bisanya biar maksudnya kalau nggak tidurnya seperti itu. Menjadi relawan ini udah berapa tahun, berapa ratus tahun atau abad begitu, tapi sampai muka Kang Dede itu sampai kolot begitu ya, kolot kelapa seperti itu kan. Kolot kulehe itu Ya kolot kulehe ya, memang belum mandi dia orang tuh, susah emang. Dia Kang Dede ini jarang mandi. Sekalinya mandi tiap bulan Rejab dia mandi bulan Rejab. Oh iya, ya kan gua dari mana aja kan, bisa dari Bekasi dari mana kan gua bahasanya kan orang kagak ngerti sih, suwe juga lu. bocah banget ya. Dan mengenai salah kecil khas spesial. Ya wis lah kalau Apa lah. Cuma kawan sih raya. Tadi pertanyaannya apa? Saya Jadi Kang Dede ini udah berapa lama menggeluti menjadi relawan? Kalau untuk jadi relawan itu dari tahun 2016 berarti sampai sekarang saya udah minimal saya udah paham jenis ular, cara penanganannya seperti apa. Saya di situ baru mulai jadi relawan. Sampai detik ini. Iya. Oh berarti, tapi Kang Dede ini apa? Waktu menjadi relawan adakah namanya apa tuh? Tragedi Ya, pahitnya gitu. pahitnya tragedi. Saya pernah ngalamin sebenarnya kecelakaan sih. Kecelakaan berarti waktu lalu lintas itu menghadapi Marquez atau gimana? Itu ketika menghadapi zebra cross ya. Yang belang. Yang belang. Kalau zebra cross Karena berhubung yang saya tangkap itu orangnya belang. Orangnya belang.
awas berbahaya kalau yang belang-belang itu. Namanya bunga Rus candidus. Nah, itu high venom. High venom itu berbisa tinggi. Nah, tengah malam saat itu sekitar jam 11 saya rescue di salah satu masjid. Nah, ketika ular berhasil dievakuasi, saya bawalah ke rumah, saya pindahin. Nah, ketika pas mau pindahin, tangan saya kena gigit. Nah, di situ. Tapi ya alhamdulillah saya masih dikasih umur sampai saat ini. Jangan sampailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang. Ya, buat pemirsa jangan gegabah juga karena ular itu memang tidak berbahaya namun belum mematikan, bisa dikata seperti itu. Itu tergantung pada sikon kita kan. Kalau sikon kita lah. Pada siapa dan pada kemana ya? Ya pada kemana ya, tis ya. Seperti Jadi ini Kang Dede juga yang sebagai ahlinya juga, sebut ahli ya, expert begitu ya. ahli apa itu teh? Buat ahli Ahlan itu. Ahlan. Jadi Kang Dede ini juga pernah mengalami bentuk kecelakaan. Jadi Anda pemirsa di rumah jangan sampai gegabah seperti itu. Jadi menanggapi tentang ular itu kan memang ada yang berbisa, ada yang tidak, tapi mereka juga mematikan seperti itu kan. Bisa mematikan remote, mematikan TV kan, mematikan listrik. Mematikan remote. Ada itu untuk mematikan kan? Nah itu kan remote juga bisa dimatikan kan? Udah mati, dia benda mati. Enggak, kan bisa dimatikan kan? Itu kan ada baterainya. Cabut aja baterainya, Betul, mati. saya Iyalah. baru masuk ke situ. Anda kalau ngobrol dengan saya, SDM-nya beda kan? Iya. Iya, SDM-nya saya. Sumber daya makanan. Sumber daya monyet.